Mazmur 91. Orang yang duduk dalam perlindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Berjumpa kembali kita untuk ibadah pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita, buka hati kita lebih lagi. Undang Roh Kudus untuk hadir. Mari sama-sama angkat pujian ini. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Bersekutu denganmu, membawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari undang Roh Kudus datang
hati kita. Setiap hati kami untuk bersekutu denganmu, bersekutu lebih lagi ya Tuhan denganmu. Terima kasih ya Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu untuk hadir dimanapun kami beribadah saat ini ya Bapa. Hadirat-Mu dapat kami rasakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan lebih lagi. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kuasanya mengalir. Sama-sama katakan Tuhan Kau hadir. Kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Untuk menyembah kerajaan-Mu di dunia.
silakan untuk duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita merasa ragu, ketika kita merasa mulai bimbang, coba renungkan lagu ini. Mari kita angkat pujian ini bersama. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Hasratku dapat menggantikanmu, hanya kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, kaulah segalanya bagiku. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu, jalan-jalanmu yang Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Rasaku dapat menggantikanmu, yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, kaulah segalanya bagiku. Biarlah ini menjadi peneguhan iman kami, Bapa, bahwa hati kami akan memilih-Mu, bahwa hati kami akan tetap setia padamu, Tuhan. Sebab hanya Engkau yang berarti bagi setiap kami.
Tuhan, biarlah kami menyenangkan hati-Mu. Biarlah hati kami ya Tuhan tertuju padamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu pada setiap kami. Sebentar lagi ya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi ya Bapa telinga hati kami, agar kami dapat menjadi murid-murid yang setia, murid-murid yang siap dengar-dengaran akan firman-Mu. Juga ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati bibir lidah perkataan ya Tuhan, agar firman-Mu dapat disampaikan dengan baik dan jatuh di tanah hati kami yang baik juga Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon, yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata, penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu, kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup
di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali memusatkan perhatian kita pada pagi hari ini. Dan kita akan merenungkan kembali firman Tuhan. Pagi hari ini saya mengangkat satu tema tentang salib dan kebodohan. Baru saja kita merayakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Apa yang kita rayakan itu tidak terlepas dari berita tentang salib Kristus. Dan setiap kali kita merayakannya, kita diingatkan akan anugerah, akan kasih, akan kuasa Allah yang menyelamatkan manusia dari kematian akibat dosa. Salib Kristus sendiri mendemonstrasikan kasih Allah yang
tak terselami oleh manusia. Dan itulah Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Banyak orang ingin memahami Allah dengan pikirannya, dan setelah mereka mengetahui hanya sedikit saja tentang Allah, mereka lalu berusaha untuk mengatur-ngatur Allah sekehendak yang mereka mau. Berapa banyak di antara kita yang suka mendikte Allah untuk memenuhi target, rencana, keinginan, dan apapun yang ada di dalam hasrat hati dan pikiran kita, di dalam doa-doa kita kepadanya. Beberapa lagi merasa frustasi karena tidak dapat menjangkau Allah dengan pikirannya, dan kemudian menyimpulkan bahwa Allah itu tidak ada. Dan berita-berita yang menyangkut Allah mereka anggap sebagai satu omong kosong. Pada intinya adalah manusia berusaha menguasai Allah. Mereka ingin memasukkan Allah ke dalam pikirannya. Jelas sekali ini sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimana bisa pencipta dikurung di dalam ciptaannya sendiri? Nah, di dalam Roma pasal 11 ayat 33, firman Tuhan berkata, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan dan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselami dan tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Dan di dalam ayat 34 dalam Roma pasal 11 selanjutnya dikatakan, "Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya?" Nah, saudaraku, untuk penelaahan lebih lanjut, mari saya ajak saudara di rumah untuk membuka Alkitab saudara. Dan kita akan memeriksa apa yang dituliskan di dalam 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1. Kita akan mulai baca dari ayat 18. 1 Korintus pasal 1 dari ayat 18 kita akan membaca sampai dengan ayat 31. Mari bersama-sama dengan saya. Saudara simak Alkitab saudara di rumah, dan kita membaca ayat demi ayat dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Di sana dituliskan hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, "Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan." Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang bijak, dan tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus,
yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah dalam nama Tuhan. Nah saudara, ada beberapa ayat yang saya ingin tekankan dari pembacaan Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 31 ini. Nah, perhatikan di dalam ayat ayat 18 tadi dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib, sekali lagi, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, di dalam terjemahan lainnya, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ditulis seperti ini, saudara. Sebab bagi orang-orang yang menuju kebinasaan, berita tentang kematian Kristus yang pada salib merupakan omong kosong. Tetapi bagi kita yang diselamatkan oleh Allah, berita itu merupakan caranya Allah menunjukkan kuasanya. Ya. Berita tentang salib bagi orang-orang yang menuju kebinasaan itu menjadi suatu omong kosong. Bagi mereka berita tentang salib itu omong kosong. Ya. Mereka tidak mempercayai itu. Mereka pandang itu sebagai satu kebodohan. Nah, kemudian selanjutnya di dalam ayat 22 dituliskan, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Ya, terjemahan lain bahasa Indonesia sehari-hari ditulis seperti ini. Orang Yahudi menuntut keajaiban sebagai bukti. Dan orang Yunani mementingkan kebijaksanaan dunia ini. Selanjutnya ayat 23 dikatakan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ayat 23 dituliskan seperti ini. Tetapi kita ini hanya memberitakan Kristus yang mati di salib. Nah, berita itu menyinggung perasaan orang Yahudi dan dianggap omong kosong oleh orang-orang bukan Yahudi. Saudaraku, orang Yunani menekankan hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan. Banyak filsuf yang dilahirkan dari negara ini, saudara. Ya. Nah, beberapa 7 orang filsuf yang terkenal, saudara, ya, seperti Thales yang hidup di tahun 620 sampai 546 sebelum Masehi. Lalu Aristoteles, ya, kita sering dengar nama ini, ya, hidup tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Lalu kita juga sering mendengar nama Plato, ya, hidup 427 dan sampai 347 sebelum Masehi. Lalu siapa juga yang tidak pernah mendengar Socrates, ya, yang hidup di tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Lalu juga ada Zeno, ya, hidup tahun 490 sampai 430 sebelum Masehi. Kemudian juga, ya, Pythagoras, ya, hidup tahun 570 sampai 495 sebelum Masehi. Lalu ada Anaxagoras, saudara, yang hidupnya di tahun 500 sampai 428 sebelum Masehi. Mereka adalah filsuf-filsuf terkenal dengan filsafat-filsafatnya yang mendunia. Ya. Orang menyebut-nyebut, banyak orang menyebut, ya, dan orang ingat akan seperti nama-nama besar tadi. Aristoteles, Plato, Socrates, ya, Pythagoras, saudara. Mereka seorang, ya, ahli-ahli filsafat dunia, ya, berasal dari Yunani. Nah, saudara, mereka itu haus, ya,
akan ilmu dan berminat sekali ya akan hal-hal yang baru. Nah, saudara, untuk mendapatkan gambaran tentang betapa besar antusias mereka ya, orang-orang Yunani, orang-orang berhikmat ini terhadap hal-hal yang baru, saudara ya, saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 17 ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Kisah Para Rasul pasal 17, mari kita lihat ayat 16 sampai dengan 34. Nah, ini dituliskan di sana Paulus di Athena. Athena itu adalah ibu kota dari Yunani. Ya. Nah, kita lihat. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Perhatikan dari mulai ayat 18. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Ayat 19, perhatikan saudara. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, perhatikan apa yang mereka katakan. Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau mendengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas, perak, atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana mereka semua harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengecek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius,
anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Nah, saudaraku, lihat di sini, ya, ayat 18 sampai 20 tadi, saudaraku, ya. Lihat, ketika mereka mengetahui Paulus membawa sesuatu yang baru, minat mereka terbangkitkan, saudara. Ya. Rasa ingin tahu mereka itu besar sekali. Mereka, tadi saya katakan, mereka itu orang-orang yang sangat antusias dengan hal-hal yang baru. Dan, ya, seringkali itu mereka berdebat tentang hal-hal yang baru, beradu argumentasi. Nah, saudaraku, tadi bahkan dikatakan ayat di dalam ayat yang kita baca tadi, ya, ayat 21 berkata, orang-orang Athena, orang-orang Yunani, dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Lihat, saudaraku, ya. Mereka nggak punya waktu untuk urusan lain. Tetapi kalau untuk urusan hal-hal yang baru, mengatakan, berdebat, atau mendengar hal-hal yang baru, mereka selalu menyediakan waktu untuk itu, ya. Nah, saudara, perhatikan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Ketika kemudian mereka membawa, ya, Paulus ke sidang Areopagus untuk mendengar pemaparan Paulus tentang ilmu apa yang dia miliki, ilmu apa yang dia bawa. Dan pada waktu itu kemudian Paulus memaparkan kepada mereka tentang imannya. Tetapi begitu sampai tentang kebangkitan orang mati, tadi dikatakan mereka langsung stop, ya. Ada yang bilang lain kali sajalah kita bicara soal itu. Yang lain lagi mengejek. Karena seperti tadi, saudaraku, ya, yang kita baca di dalam ayat 18 tadi, dari apa yang kita baca tadi, saudaraku, di dalam 1 Korintus, ya, pasal yang pertama ayat 18. Berita tentang salib itu bagi mereka menjadi suatu kebodohan, ya, menjadi suatu omong kosong. Mereka anggap semuanya itu omong kosong karena tidak bisa dinalar oleh pikiran mereka, saudaraku. Ya. Mereka mencoba mencerna segala sesuatu dengan pikiran mereka. Dan kalau pikiran mereka nggak sanggup, saudaraku, mereka anggap itu sebagai satu omong kosong. Nah, saudaraku, Kristus yang disalibkan menjadi suatu kebodohan, ya, bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Mereka mentertawakan kisah juru selamat yang disalibkan dan memandang rendah, ya, cara para rasul menceritakan hal itu, ya. Mereka mencari hikmat. Nah, mereka adalah orang-orang yang telah mengembangkan seni dan ilmu pengetahuan, ya, serta telah berabad-abad lamanya sangat mahir dalam ilmu pengetahuan dan pembelajaran. Nah, Yunani sangat maju dengan filsafatnya, saudaraku. Ya. Pada waktu zamannya Paulus, ya, waktu dia masuk ke Athena, dia juga melihat, ya, karya-karya dari orang-orang Athena sana, saudara. Nah, tidak ada suatu apapun di dalam pengajaran tentang salib yang begitu jelas itu yang cocok dengan selera mereka atau menyenangkan rasa bangga mereka, ya. Mereka sangat bangga dengan pikiran mereka. Mereka sangat bangga, ya, dengan pengetahuan mereka. Tetapi berita tentang salib ini sesuatu yang di luar akal sehat mereka. Mereka tidak sanggup untuk mencernanya, ya. Oleh sebab itu, saudaraku, ya, ini nggak cocok dengan mereka, ya. Mereka anggap itu sebagai satu omong kosong, ya, karena berita tentang salib tidak memuaskan rasa ingin tahu dan sifat suka berbantah mereka, ya. Itulah sebabnya mereka menyambut pengajaran itu dengan caci maki dan dengan penghinaan, ya. Apa gunanya? Mereka berpikir, apa gunanya? Ya, berharap
diselamatkan oleh orang yang tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Sesuatu yang nggak masuk akal buat mereka. Katanya juru selamat, katanya Mesias, tetapi tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri waktu di atas kayu salib. Saudaraku, ucapan ini juga yang pernah dilontarkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bahkan orang-orang yang melihat ya penyaliban Tuhan Yesus itu. Ketika melihat Yesus terkulai tak berdaya di atas kayu salib. Nah, ucapan-ucapan mengecek seperti ini, saudaraku, itu dilontarkan kepada mereka. Yuk kita lihat ya, Matius pasal 27. Matius pasal 27 ayat 39 sampai 44. Matius 27 ayat 39 sampai 44. Nah, firman Tuhan menuliskan seperti ini. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, ya, sambil menggelengkan kepala. Ya. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Ya. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri ya, tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah, ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah, ya, Allah menyelamatkan dia jikalau Allah memang berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun disalibkan bersama-sama dengan dia, mencelanya demikian juga. Nah, lihat saudara, apa yang bisa diharapkan dari seorang yang terkulai di atas kayu salib, yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang tidak bisa menyelamatkan dirinya? Seorang juru selamat, pikir mereka. Juru selamat model apa seperti itu? Nah, saudara, pemikiran ini ya, saudara, yang menyelimuti mereka ya. Dan itu bagi mereka, saudaraku, ya, apa yang diberitakan selanjutnya oleh murid-murid Tuhan, para rasulnya, dan apa yang diberitakan oleh gereja-gereja Tuhan, itu bagi orang-orang yang berhikmat itu adalah suatu kebodohan ya. Dan mereka selanjutnya berpikir, dan mana mungkin kita harus percaya kepada orang yang dihukum dan disalibkan sebagai seorang penjahat, seorang yang dilahirkan dalam kehinaan dan memiliki kehidupan yang miskin, serta meninggal karena kematian yang begitu keji dan hina. Inilah yang tidak dapat diterima oleh keangkuhan nalar dan pengetahuan manusia. Ya. Bagi orang-orang Yunani dan juga bagi orang-orang yang berhikmat, bodohlah untuk menerima ajaran seperti itu dan menghargai orang yang demikian. Saudaraku, dengan kemajuan ilmu pengetahuan, ya, negara-negara makin maju, kita melihat, saudara, berita tentang salib ini juga telah banyak ditinggalkan oleh negara-negara dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Lihat saja, saudara, pusat-pusat kekristenan sekarang sudah ya, begitu sepi ditinggalkan. Negara-negara Amerika, negara-negara Eropa yang sangat maju dengan pengetahuan mereka, tetapi di satu sisi kita melihat kegelapan sedang menutupi mereka. Banyak orang yang telah meninggalkan iman mereka karena nalar mereka tidak bisa menerima, saudaraku, ya, berita tentang salib. Mereka tidak sanggup memahami berita tentang salib. Mereka meninggalkan iman mereka, saudaraku. Nah, saudaraku, ada pertanyaan lain yang mengusik bagi orang-orang yang berhikmat, ya. Seperti ini, saudaraku. Jika Allah itu siap mengampuni kita, mengapa ia tidak langsung saja melakukannya?
Bukankah katanya Ia Maha Kuasa? Mengapa Allah begitu complicated? Mengapa Allah begitu bertele-tele? Mengapa Allah begitu rumit? Kalau Ia Maha Kuasa dan Dia sanggup mengampuni, lakukan saja. Kenapa? Apa pentingnya dari menghukum seseorang yang tidak bersalah sebagai gantinya? Saudaraku, pertanyaan ini juga mengusik pikiran orang-orang, saudara. Ya. Mereka nggak habis pikir gitu. Ya. Kenapa? Ya. Allah itu Maha Kuasa dan Dia sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan mengampuni manusia. Kenapa tidak dilakukan langsung saja? Kenapa mesti ada orang yang menggantikannya, orang yang tidak bersalah yang menggantikannya? Nah, sebagai penebus mereka, saudaraku, dosa yang mematikan manusia tidak secara sederhana bisa diselesaikan dengan cara pemikiran seperti itu. Allah memang penuh kasih dan Maha Kuasa, tetapi Ia juga Maha Adil. Karena keadilannya ini Ia harus menimpakan hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Ia tidak dapat semena-mena menghapuskan pelanggaran tersebut walaupun Ia Maha Kuasa. Di dalam keadilannya Ia telah menetapkan suatu cara bagaimana dosa itu dapat diampuni atau diselesaikan. Dan cara itulah yang telah diberitahukannya kepada nabi-nabinya pada zaman dulu. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama memuat bayang-bayang bagaimana dosa itu dapat diselesaikan, di mana kasih dan keadilan Allah berjalan bersama-sama. Dalam Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi melakukannya dengan korban lembu dan kambing jantan. Lembu jantan dan kambing jantan yang tidak bercacat dengan menumpahkan darahnya. Alkitab di dalam surat Ibrani pasal 9 ayat 22 sendiri berkata, sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, itu berarti ya, harus ada kematian dari yang dikorbankan. Alkitab juga berkata di dalam Ibrani pasal 10 ayat 4, bahwa tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di dalam zaman Perjanjian Lama dengan mengorbankan lembu jantan, kambing jantan dengan menumpahkan darah mereka sebagai korban penghapus dosa, ya, kita katakan itu tidak mungkin untuk menghapuskan ya, dosa, ya. Karena itu hanya sebagai satu bayang-bayang saja, saudaraku. Apa yang diatur dalam hukum Taurat tentang korban penghapus dosa adalah bayangan dari apa yang kemudian akan datang menggenapinya. Dan korban itu haruslah seorang manusia yang tidak bercacat celah. Masalahnya adalah tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang sempurna seperti itu. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang tidak mempunyai cacat dan celah. Tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang memenuhi persyaratan kesempurnaan seperti itu. Sebab Alkitab berkata di dalam Roma pasal 3 ayat 23 bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perhatikan, semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada yang sempurna, ya. Tidak ada, saudaraku, yang tak bercacat celah. Lalu bagaimana dong, ya? Deadlock bukan, saudara, ya. Kemacetan bukan, ya. Mengalami jalan buntu bukan. Nah, disinilah, saudaraku, kasih Allah dinyatakan. Ia sendiri harus turun tangan, ya. Dari persyaratan kesempurnaan jelas itu bisa dipenuhi oleh Allah. Sebab Ia tidak bercacat celah, yang Ia sungguh-sungguh maha sempurna, saudara, ya. Jelas persyaratan tentang kesempurnaan ini ya bisa dipenuhi oleh Allah. Masalahnya adalah persyaratan yang lain, yaitu adanya penumpahan darah dan kematian.
Nah, ini tentu saja Allah tidak bisa, saudaraku. Karena Allah tidak mungkin dan tidak bisa mati, saudaraku. Karena ia adalah kekal adanya. Ya. Lalu bagaimana dong? Ya. Sebab persyaratan penumpahan darah dan kematian itu tidak bisa dihilangkan, saudara, untuk menjadi suatu korban penghapus dosa. Sebab korbannya harus bisa, saudara, ya, merasakan penderitaan. Ya. Korbannya itu harus bisa merasakan hebatnya penderitaan secara fisik maupun secara mental. Dan harus bisa mati. Pada prinsipnya adalah segala harga karena dosa, segala akibat karena dosa, segala upah dosa, ya, yang adalah maut itu harus ditimpakan kepada sang korban itu, saudaraku. Jadi sang korban itu harus bisa merasakan penderitaan manusia, orang-orang yang akan digantikannya, orang-orang hukuman yang akan digantikan, dipertukarkan dirinya. Jadi kalau hanya Allah yang sempurna saja, saudaraku, ya, dia nggak memenuhi persyaratan untuk penghapus dosa yang Allah sendiri buat, saudaraku, ya. Dan ia memerlukan sesuatu, ya, ya, untuk bisa mati, untuk bisa menderita seperti penderitaan manusia. Nah, lalu bagaimana caranya, saudaraku? Alkitab berkata, Ibrani pasal 10 ayat 5. Karena itu, ya, ketika Yesus masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Perhatikan, saudara, kalimat selanjutnya. Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Nah, ini saudaraku, ya, dikatakan korban persembahan. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dengan korban-korban penghapus dosa pada masa perjanjian lama dikatakan tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi, saudaraku, ya, untuk bisa memenuhi persyaratan korban yang sejati, korban yang sempurna, korban yang harus mengalami kematian dan penderitaan, dikatakan engkau telah menyediakan tubuh bagiku, saudaraku, ya. Inilah jalan yang kemudian ditempuh Allah, ya, untuk mengatasi kemacetan dari penghapusan dosa ini. Allah yang sempurna harus turun ke dunia, mengosongkan dirinya seperti apa yang dituliskan di dalam Filipi pasal 2 ayat 7, ya. Keserupaan dengan Allah itu tidak menjadi satu milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan bahkan sama seperti manusia, ya. Ia turun ke dalam dunia, di dalam tubuh manusia yang bisa menderita, di dalam tubuh manusia yang bisa berdarah-darah, di dalam tubuh manusia yang bisa mati, itu dalam wujud manusia yang bernama Yesus, untuk menjalani proses penebusan atau penghapusan dosa manusia, yang setelah mengalami kematiannya dan selesai melakukan penebusan dosa manusia, di atas kayu salib ia berkata, sudah selesai. Selanjutnya ketika pemberesan ini sudah dilakukan, ya, ia bangkit dari kematiannya, ya. Sekali lagi, saudaraku, ingat bahwa Allah tidak mungkin bisa mati, ya. Sebab itu maut tidak bisa mengalahkan dirinya, saudaraku. Setelah ia selesai untuk menuntaskan penebusan dosa bagi manusia, ia kembali, ya, ke tahtanya yang ada di surga. Saudaraku, pada suatu hari yang telah ditetapkannya, tadi kita membaca di dalam surat 1 Korintus pasal 1, ya, ia akan mengadili semua manusia untuk memberikan upah atau hukuman pada manusia. Upah, yaitu suatu kehidupan kekal bagi mereka yang percaya dan hidup menurut kehendaknya. Tetapi hukuman, yaitu penderitaan yang kekal, ya, sama-sama kekal, tetapi yang satu kehidupan kekal bersama-sama dengan dia,
kalau percaya dan hidup menurut kehendak-Nya. Tetapi satu lagi adalah penderitaan yang kekal, ya, bagi mereka yang tetap mengeraskan hati untuk, ya, tetap menolak tawaran penyelesaian dosa yang telah dilakukan Allah lewat manusia Yesus Kristus. Saudaraku, saudara mau pilih yang mana? Keputusan ada di tangan saudara sendiri. Dan buatlah keputusan yang tepat, saudara. Kalau ada hari ini yang masih mengeraskan hati, tidak mau menerima berita Injil, bahwa Allah telah turun ke atas muka bumi dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus, menyerahkan dirinya, mati di atas kayu salib, dan kemudian Ia bangkit dari kematiannya. Nah, kalau tidak percaya akan berita ini, saudaraku, ya, itu keputusan di tangan saudara masing-masing. Sekali lagi, saudara, biarlah Roh Kudus menuntun saudara untuk membuat satu keputusan-keputusan yang tepat, ya. Sebab Ia, Allah, sungguh-sungguh sangat rindu supaya kita semuanya dikumpulkan bersama-sama dengan Dia, dan di mana Ia berada, disitulah kita ini berada. Itu yang ada di dalam kerinduan hati Tuhan. Jangan keraskan hati saudara, dan Allah tidak akan memaksa, ya. Saudara sendiri yang buat keputusan untuk itu. Amin. Mari kita berdoa. Kami meminta tuntunan-Mu, ya Roh Kudus. Biarlah apa yang sudah diberitakan pada pagi hari ini Engkau terus jelaskan kepada kami. Dan kami berdoa, biar hati kami meresponi apa yang kami dengar pada pagi hari ini. Tolonglah kami supaya kami dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat, Bapak, sesuai dengan apa yang Engkau inginkan atas kami. Terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini. Kami berdoa biar firman-Mu bekerja terus, Tuhan, untuk menyelamatkan mereka yang masih belum percaya. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan itu supaya mereka bertobat, saudara. Tuhan, Engkau tidak menghendaki kematian orang fasik, kata firman-Mu, tetapi Engkau menginginkan pertobatan mereka supaya mereka hidup. Terima kasih Tuhan, kami memberkati umat-Mu sekalian di dalam masa-masa pandemi seperti ini. Tuhan, Engkau adalah pelindung. Tuhan, Engkau adalah benteng dan kubu pertahanan umat-Mu sekalian. Dan biar di bawah kepak sayap-Mu kami berlindung, Tuhan. Kami juga minta perlindungan-Mu buat para pemimpin rohani kami, ya Tuhan. Beri hikmat, beri kepada mereka kerendahan hati, jauhkan dari kesombongan, dan gerakkan, arahkan hati mereka senantiasa kepada apa yang Engkau pikirkan, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga memberkati bangsa negara kami. Kami memberkati Bapak Presiden kami. Kami memberkati seluruh jajaran menteri yang membantu Bapak Presiden dalam mengelola jalannya pemerintahan di negeri ini. Tuhan, Kau memberkati program terus vaksinasi yang masih terus dijalankan ini. Dan biarlah ancaman COVID-19 ini dihalau dari muka bumi ini, dan khususnya di Indonesia. Dan kami semua, ya Tuhan Yesus, berharap akan keselamatan daripada-Mu. Terima kasih. Mari kita mengangkat kedua tangan kita ke atas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ialah damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perkenanannya dan pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus akan terus menyertai saudara-saudara sampai selama-lamanya. Semua dari kita katakan amin. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu
menepi janjimu. Rancanganmu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rancanganmu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh